semua, welcome to my video. Kenalin, aku Riana Oktavianti dan pada video kali ini aku bakal ngobrol santai dengan kalian mengenai teknologi masa depan yang super duper canggih dan juga ramah lingkungan. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu nih, apa yang ada di benak kalian ketika kalian dengar kata air limbah, air kotor, dan juga pewarna sintetis. Jangan-jangan ada yang langsung mikir, waduh, ini nih masalah yang super duper gilanya. Tenang saja. Pada video kali ini ada bantuan poster yang akan kita bahas mengenai solusi terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan dari limbah teks. Jadi solusi yang diberikan adalah iradiasi gamma sebagai solusi pengolahan limbah tekstil. Wah, dari poster ini kan bisa terlihat gitu ya, ada satu pie chart di mana menunjukkan persebaran industri sumber limbah pewarna. Dan di sini sudah terlihat paling banyak itu dari industri tekstil. Kemudian disusul industri pewarnaan dan juga industri kertas, cat, dan lain-lain. Nah, di dalam limbah tekstil itu sendiri mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Salah satunya adalah pewarna sintesis seperti Congo Red, Indigo Carmine, dan juga Methyl Orange. Oleh karena itu, terdapat iradiasi gamma yang menjadi solusi efektif dalam menguraikan pewarna-pewarna berbahaya yang terdapat dalam limbah industri ini. Nah, adapun metode dan implementasi pengolahan limbah itu sendiri dapat dibahas dengan yang pertama, yaitu prinsip dasarnya iradiasi gamma, di mana iradiasi gamma itu melibatkan penggunaan sinar gamma yang berbentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Tapi perlu diingat, ini bukan dari sinar matahari ya, tapi dari sinar gamma itu sendiri. Nah, biasanya itu dihasilkan dari sumbernya seperti kobalt 60. Nah, adapun skema penguraian air limbah menggunakan metode iradiasi gamma yang tertera pada gambar di poster tersebut itu dapat dijelaskan seperti berikut ini, yaitu ketika penguraian air limbah menggunakan metode iradiasi gamma, awalnya air atau H2O itu terkena paparan sinar gamma. Nah, energi sinar gamma ini itu cukup besar untuk memecah molekul air menjadi partikel-partikel yang reaktif. Apa saja? Ada elektron, kemudian ada ion positif, dan juga molekul yang sangat reaktif seperti radikal hidroksil. Nah, radikal-radikal ini itu menjadi salah satu pahlawan utama dalam membersihkan limbah. Mereka menyerang molekul-molekul zat pewarna berbahaya dan senyawa organik lainnya di dalam limbah, lalu memecahkannya menjadi molekul yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Misalnya, menjadi hidrogen peroksida atau H2O2, kemudian ion hidrogen atau H+, ada juga molekul air yang lain. Semua itu berperan untuk mendetoksifikasi air limbah tekstil tersebut. Selain itu, ada juga partikel seperti elektron dan juga ion radikal yang saling bereaksi untuk menghasilkan senyawa baru dalam proses degradasi limbah. Reaksi-reaksi tersebut berulang hingga kandungan polutan air menjadi sangat rendah atau bahkan hilang sepenuhnya. Jadi, iradiasi gamma ini sangat-sangat unik dan juga bisa dikatakan sebagai salah satu solusi yang cukup mudah, di mana salah satu posisi iradiasinya berada pada gambar yang sebelah kanan dari skema penguraian air limbah menggunakan metode iradiasi gamma. Nah, untuk proses pengolahannya itu sendiri nggak ribet kok, bahkan bisa dikatakan sebagai proses yang sangat mudah. Pertama, tentunya air limbah yang dari pengolahan industri tekstil tersebut maupun dari industri lain itu bisa ditampung ke dalam satu bak penampung, di mana ketika terjadi penampungan tersebut kemudian dialirkan kepada sumber iradiasi gamma dengan sekitar 10 hingga 13 kg. Nah, selanjutnya apabila ingin hasil yang lebih maksimal itu bisa ditambahkan
hidrogen peroksida atau H2O2 untuk optimalisasi prosesnya. Dan untuk selanjutnya, proses terakhir yaitu pemantauan dan analisis parameter fisik, kimia maupun biologinya, yaitu yang meliputi BOD, COD, dan juga TSS. Berikutnya di sini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa iradiasi gamma itu ternyata beneran efektif loh buat solusi pengolahan limbah hasil si industri tekstil maupun industri-industri yang lainnya. Di sini ada penelitian dari Zoyak et al. Pada tahun 2018 di mana beliau ini menggunakan indigo carmine sebagai salah satu variabel pewarnanya, di mana ternyata hasilnya itu sekitar 95% dengan pengurangan COD-nya itu sebesar 96% dan TOC-nya itu 80%. Kurangkah? Buktinya ada lagi nih, dua lagi. Yang kedua yaitu dari Boyer tahun 2016, di mana beliau mengungkapkan bahwa ternyata reduksi warna air limbah tekstil gabungan itu bisa berkurang sekitar 82 hingga 93% dengan adanya penambahan hidroksil peroksida atau H2O2. Nah, ada satu lagi nih penelitian dari Nurmanjaya et al. Tahun 2018 di mana beliau menggunakan degradasi warna litol yang mencapai 99,08% pengurangan ketika menggunakan pH 7. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian tadi bisa terbuktikan kalau ternyata air limbah yang telah melewati proses iradiasi gamma itu aman. Dimana tadi kan hampir 100% ya, ada yang mencapai 99% gitu. Nah, kalau airnya udah aman, berarti bisa digunakan kembali atau enggak nih? Bisa dong, ternyata air hasil iradiasi gamma itu bisa didaur ulang kembali. Salah satunya adalah untuk proses pembuatan kain katun, baik pada proses pencuciannya, pemutihannya, atau bahkan pada proses pewarnaannya. Selain itu juga masih ada satu fungsi lagi nih air limbah yang sudah diproses dalam iradiasi gamma, yaitu sebagai irigasi tanaman. Kece banget ya, air limbah udah diproses, kemudian air limbahnya jadi aman, masih bisa dipakai lagi. Sangat bermanfaat. Jadi berdasarkan apa yang telah aku sampaikan sebelumnya, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pengolahan air limbah tekstil itu menggunakan iradiasi gamma itu sangat efektif dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Mengapa sih ini efektif? Nah, karena yang pertama, dia itu bisa berlangsung dengan cepat, yang kedua yaitu ramah lingkungan, dan yang ketiga, yaitu ternyata mampu mendegradasi zat pewarna atau kandungan berbahaya yang terdapat dari air limbah tersebut. Sekian ngobrol-ngobrol kita mengenai iradiasi gamma pada video kali ini. Bagi kalian yang masih kepo atau ingin menelusurinya lebih lanjut, scan barcode di sini yang meliputi daftar pustaka dan referensi yang aku gunakan. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.